Bagaimana caranya kita bisa memperkembangkan usaha kita? Kalau kita cuma di situ aja, nggak ada wawasan dari luar, kita nggak cari ilmu keluar, kita kan nggak tahu kita harus bagaimana gitu kan. Pertama kita kan sebelumnya udah ada toko frozen food ya di rumah, tapi masih kecil awalnya gitu. Itu di toko Barokah yang pertama. Terus habis itu kita ikut gathering. Nah, bagaimana cara kita buat toko kita itu bisa berkembang? Nah, di gathering itu kita dapat pengalaman kan dari AFM Digital. Habis itulah kita inisiatif membuka toko yang di Barokah Frozen 2. Itu yang di Ngerambe itu. Nah, itu kita pakai jasa AFM itu. Awal itu baru 2, tapi 2 kan, terus berjalan 2 tahun kita menjadi 6 freezer, sekarang 11 ya. Terus kita buka cabang lagi yang di Ngerambe itu. Kita buka frozen dulu tapi baru 2 freezer itu. Terus kita kok ada peluang kulit pangsit di daerah sini ya, daerah sini itu belum banyak. Akhirnya kita memutuskan buat buka pabrik bikin kulit pangsit itu, tapi kita distribusikan ke Jawa Tengah. Ya sebenarnya itu ya setiap pengusaha pasti pengen usahanya kan besar mas gitu kan. Nah dari situ kan kita bagaimana caranya kita bisa memperkembangkan usaha kita. Kalau kita cuma di situ aja nggak ada wawasan dari luar, kita nggak cari ilmu keluar, kita kan nggak tahu kita harus bagaimana gitu kan. Nah dari situ kan kita harus cari-carilah di internet, di YouTube kayak gitu. Terus waktu itu kita ketemu ya itu di YouTube-nya Pak Ahyar itu. Kebetulan Pak Widodo sudah punya kontaknya Pak Ahyar. Udah kenal nah, waktu itu saya kenal Pak Ahyar itu berkat lantaran om saya Pak Tarmidi itu. Karena temen jamaah waktu itu udah kenal sama orang ILM. Nah, waktu itu saya nggak kenal kalau Pak Ahyar itu seorang konsultan EO AFM Digital, frozen food. Setelah itu saya dikasih tahu om saya, baru tahu kalau Pak Ahyar itu ternyata pemain frozen besar untuk wilayah Jawa Tengah, Batang khususnya itu. Waktu itu di beranda saya itu setelah lihat YouTube kok lewat di beranda YouTube-nya AFM Digital, terus tak lihat, tak pelajari, kayak Pak Ahyar itu kelihatannya tak apa. Padahal waktu itu saya udah punya kontaknya, tapi saya belum menghubungi waktu itu kok. Saya greget kenapa saya memilih usaha frozen food. Tak lihat semua orang yang usahanya frozen food kok perkembangannya cepat, terus ekonominya meningkat. Nah itu, terus saya itu waktu itu ingin lebih kenal dekat sama beliau Pak Ahyar. Nah, waktu itu saya musim TikTok, saya DM. Waktu itu Pak Ahyar bikin konten gathering, tak DM apakah saya boleh ikut gathering. Oh boleh saja mas, untuk sekalangan semua se-Indonesia umum lah istilahnya. Waktu itu saya DM, saya dikasih nomornya khususnya karyawan Pak Ahyar. Waktu itu Mas Egi dikasih tahu, saya ngobrol lewat HP. Waktu itu saya berkeinginan ingin mengembangkan gimana caranya frozen food saya di rumah itu bisa berkembang kayak beliau Pak Ahyar, seperti itu. Waktu itu lewat beranda aja kontennya Pak Ahyar AFM itu kok frozen food, kok pakai link TikTok. Waktu itu belum punya TikTok saya. Setelah lihat YouTube-nya AFM Digital kok baru download TikTok. Setelah itu kok kok masih belum jalan ternyata. Pakai cara apa ini? Terus saya DM Pak Ahyar itu Bang. Kalau dari keluarga sih kebanyakan mendukung. Ya, untuk lingkungan pun juga saya rasa mendukung. Maksudnya enggak ada gimana-gimana juga. Untuk soalnya kita kan posisinya kan di desa gitu. Jadinya banyak ya masyarakat, tetangga itu juga mendukung. Jadi enggak begitu banyak itu sih kalau di desa. Banyak sekali mas tantangannya. Waktu itu saya dulu itu
pernah buka pertama itu di rumah, kedua itu ingin buka di tempat yang lebih ramai, ngontrak. Waktu itu gagal. Waktu itu gagal karena kita belum mengerti manajemennya itu seperti apa. Seperti kan apa, kita kayak nggak pedagang tahu. frozen food itu harus Penataannya penataannya seperti kan apa. kita juga pokoknya kita asal buka gitu aja. Asal Kita buka. ngontrak tempat terus asal buka gitu aja. Jadi Cara harus buka-buka aja menarik gitu. Jadi pelanggan nggak gimana, itu nggak belum tahu jadinya. Akhirnya cuma bertahan 2 tahun kita itu. Ngerambe, Oh, gagal yang ngontrak itu. kita kan ngontrak di Ngerambe pernah tapi gagal sebelum ikut gathering gitu. Terus setelah ikut gathering baru berdiri lagi yang Barokah Frozen yang kedua itu. Saya waktu itu kok omset yang di Ngerambe itu kok Cukup bagus. cukup bagus. Terus penghasilannya juga bagus. Terus sedangkan kita ada modal, kenapa nggak nambah gitu waktu itu. Sedangkan Lagi pula pelanggan juga adanya dari Walikukun toh, belanja ke Ngerambe. Mbak kok jauh men, kok nggak buka di Walikukun aja biar dekat gitu. Ada yang kayak gitu juga. Terus kita Intinya- termotivasi dari situ juga toh. intinya Oh, ini dorongan dari pelanggan. pelanggan kok yang ada yang kejauhan kayak gitu. Harus aku jauh itu Mbak kalau ke sini gitu biasanya. Apa alasan buka Frozen ketiga di Walikukun? Alasannya saya buka cabang yang ketiga di sini itu ya berkat dorongan teman ngaji ya, teman bergaul itu, kenapa kamu nggak buka cabang di sana aja sedangkan kamu udah punya cabang laris di Ngerambe, kenapa nggak buka cabang di Walikukun, ada dorongan seperti itu. Ya pertama itu untuk kita memutuskan buka di Walikukun untuk lokasinya kita memilih di sini itu yang pertama kan kita memang berkeinginan untuk beli ya, jadi ndak ngontrak. Jadi kita berkeinginan untuk beli, jadi kita cari yang sesuai budget kita. Nah, pertama itu. Terus yang kedua mungkin kita dilihat juga dari jarak, dari keramaian. Dari pasar kan juga ndak jauh gitu. Mungkin para pelanggan itu bisa melihat kok di sana ada toko frozen baru gitu ya. Meskipun jalannya ndak jalan pinggir jalan banget ya, agak masuk gitu. Tapi memang kita menyelesaikan budget sih intinya itu. Bismillah, insya Allah berkat dukungan teman-teman yakin kita bisa buka. Bagaimana kesan acara grand opening? Untuk kesannya ya, nah untuk kami berkesan banget untuk kedatangan dari tim IO ini. Intinya kan kita belajar dari yang dulunya. Kalau dulu memang kita nggak tahu, kita terima jadi. Gitu. Kalau ini semaksimal mungkin kita ikut andil ya. Ikut andil, setidaknya kita tahu oh apa saja yang dikerjakan tim AFM, apa aja toh yang dilakukan tim AFM itu kayak gitu. Kita berusaha mengikuti. Jadi memang itu ilmu dan pengalaman yang berharga buat kami. Ya menurut saya untuk grand opening sangat perlu Mas, karena dengan adanya grand opening para supplier itu semua mengenalkan produk, rasa terutamanya. Kalau kita tidak adanya grand opening nggak mungkin kayak kita mau mengenali produk sendiri, kan nggak mungkin, pasti suruh beli. Kalau adanya grand opening itu saya sangat berkesan lah intinya. Terbantu dari segi pemasaran, kita kenal sama supplier produk dan kenal sama pemasarannya gimana caranya gitu. Waduh, sangat terbantu banget. Apa alasan memilih IO AFM Digital? Saya merasa senang adanya IO AFM Digital itu, satu, penataan, kedua, pengarahan, ketiga, pengenalan produk-produk ke supplier. Dari aku mungkin ya kita kan merasa terbantu dari awal hingga adanya grand opening. Dari dari penataan, pengecekan barang, masukkan barang press list itu ke sistem dan semuanya buat itu kan kita juga apa sih yang berarti kurang dari kita yang belum gitu kan dari tim AFM itu apa ya namanya
mengajari lah sinarnya, mengajari. Ini loh Bu yang kurang ini loh Bu yang kurang. Nah, seharusnya ini di sini. Jadi mengarahkan oh kita ini harusnya seperti ini kayak gitu. Bagaimana kinerja AFM Digital? Menurut saya sangat berkesan sekali Mas untuk dari EO AFM itu. Masalah pemasaran lewat online, cara-cara dekorasi, juga. penataan barang itu sangat berkesan menurut saya. Apakah HFM Digital bisa untuk direkomendasikan? Ya pasti kita akan merekomendasikan untuk AFM digitalnya gitu kepada semua. Sebenarnya ada yang tanya, apakah pakai IO apa sih Mbak gitu. Oh, saya pakai AFM digital Mbak, pasti saya arahkan ke situ juga. Sebelumnya memang pernah ditanya Pak? Ada, tapi yang namanya rezeki itu kita kan nggak tahu. Pasti ada yang Kan tanya tak jawab. mungkin penasaran ya, Mbak, grand openingnya kok bisa serame itu? Lah itu siapa mas-masnya gitu? Oh itu tim IO-nya. Oh pakai IO, iya. IO-nya dari mana Mbak? Dari Batang, AFM Digital. Terima kasih kepada semua teman, khususnya Frozenia dimanapun berada. Saya sangat berkesan sekali dengan adanya EO AFM. Kita bisa berkembang. Dan semoga minta doanya para teman Frozenia dimanapun Anda berada, semoga tahun depan kami bisa membuka cabang lagi dengan program EO AFM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.